siang, Ibu. Selamat siang juga, Pak. Apa Ibu memiliki waktu luang hari ini? Oh ya, ini saya sedang senggang kok, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Ya, Bu. Saya ada sedikit masalah. Ya. Kalau Ibu tidak keberatan, saya ingin meminta bantuan Ibu untuk mendapatkan solusi yang tepat bagi masalah saya ini. Silakan, Pak. Dengan senang hati saya bantu. Maaf ya, Bu. Saya mengganggu waktu istirahat Ibu. Tidak apa-apa. Silakan, Pak. Jika ada yang ingin dibicarakan dan Bapak meminta bantuan saya dengan senang hati membantu semampu saya. Jadi, apa, Pak, permasalahan yang Bapak alami? Begini, Bu. Ya. Murid saya si Aldo tidak pernah semangat datang ke sekolah. Begitu. Kalaupun Ya. datang, juga tidak serius di dalam proses pembelajaran. Dan hasilnya sudah bisa ditebak. Dia sangat tertinggal jauh dari teman-temannya. Rata-rata nilainya itu di bawah KKM. Iya. Jadi begitu, Pak. Jadi semuanya nih, Aldo nilainya itu di bawah KKM. Ada tidak satu mata pelajaran aja yang nilainya itu agak lumayan gitu? Benar, Bu. Hampir semua mata pelajaran dia di bawah KKM. Tetapi saat praktik di bidang tertentu di PJOK, dia terlihat bersemangat. Ini Bapak sudah tahu alasannya si Aldo ini kenapa kok tidak semangat sekolah ini? Bapak sudah mengetahuinya atau belum? Beberapa waktu lalu, Ya. saya pernah mendengar dan bertanya kepada teman-temannya dan juga kepada tetangganya. Ternyata setelah saya dengar dari cerita teman-temannya dan tetangganya itu, keluarga Aldo ini ternyata ada masalah, ya, ada semacam broken home begitulah. Jadi masing-masing sekarang mamanya juga sudah punya keluarga baru, bapaknya juga sudah keluarga baru. Ya, jadi seolah-olah ya dengan terjadinya broken home ini si Aldo itu memang kurang perhatian, kurang kasih sayang. Ya. Dan ternyata saya juga sebagai orang tua di sekolah kurang memberikan ya kasih sayang, perhatian kepada si Aldo ini. Ya, sehingga membuat dia tidak semangat untuk bersekolah. Iya. Jadi memang kita sebagai guru, Pak, itu memang tidak bisa menggantikan peran orang tua di rumah gitu. Jadi memang peran orang tua di rumah itu sangat penting dan saya sangat memahami perasaan Aldo dengan tidak semangatnya dia bersekolah itu. Jadi apa yang sudah Bapak lakukan untuk memperbaiki tingkah laku Aldo yang tidak semangat sekolah ini? Apa saja yang sudah Bapak lakukan? Saya hanya menasihatinya saja, Bu. Ya. Kadang-kadang saya kena saking jengkelnya karena dia tidak mengikuti nasihat saya. Timbul emosi gitu, saya marah kepada si Aldo. Iya, jadi begini Pak, setiap manusia itu kan memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Nah, mungkin karena orang tua yang sudah berpisah dan memiliki pasangan masing-masing ini, membuat si Aldo ini kurang terpenuhinya kebutuhan kasih sayangnya. Dan akibatnya Aldo jadi tidak semangat untuk datang ke sekolah. Dan pada saat ke sekolah pun, Aldo ini sebenarnya ingin mendapatkan kebutuhan itu. Dan mungkin berharapnya Bapak bisa memenuhinya. Cuman ternyata sampai sekolah malah kadang Bapak menanyakannya mungkin tentang nilai, tentang
pelajaran yang semakin membuat si Aldo ini makin malas lagi gitu. Nah, eh, bagaimana itu Bapak bisa apa namanya usaha Bapak untuk mendekati Aldo itu bagaimana Pak? Sebetulnya Bu, saya itu memang merasa kasihan, ya. Iya, Tetapi saya sudah mencoba berusaha untuk mendekati si Aldo ini. Tapi anak ini seolah-olah tidak mau didekati, Bu. iya susah gitu Jadi Pak ya. saya bingung juga itu ya. Ya, jadi misalnya nih Pak, usaha Bapak itu untuk mendekati si Aldo tuh jika dibuat ke skala angka lah, dari 1 sampai 10 tuh di angka berapa? Usaha Bapak untuk, Selama ini berdasarkan pengalaman saya dan berdasarkan apa yang saya rasakan terhadap ya, Aldo itu baru lebih dari cukup lah, di angka 6 lah. angka 6. Berarti kurang ya Pak, Iya, kalau eh, untuk iya, untuk nilai pelajaran aja kalau 6 itu istilahnya masih remedial kan? iya KKM betul. minimal 7 lah gitu kan. Nah, Mm-mm. eh, jadi untuk memperbaiki, istilahnya untuk meremedi nilai 6 tadi, apa rencana yang akan Bapak lakukan? Eh, Begini, bagaimanapun saya akan berusaha untuk tetap mendekati Aldo. Saya akan Ya, berusaha untuk berbicara lebih mendalam dengan Aldo. iya bagus Pak. Jadi bagus itu Pak, berbicara, memperbaiki komunikasi. Kalau bisa, saran saja itu komunikasinya yang ringan-ringan aja Pak, yang viral-viral, yang viral-viral tentang akhir-akhir ini, terus yang masalah anak-anak, misalnya Aldo suka jajan apa, suka main apa. Jadi usahakan jangan yang pembicaraannya jangan yang membebani pikiran dia, misalnya tentang nilai, tentang pelajaran, itu nanti dulu. Maksudnya cari topik yang ringan-ringan saja dulu, supaya Aldo tuh terbuka dulu ke Bapak gitu, mau bicara dulu ke Bapak. Oh, iya Bu. Eh, saya berusaha lah, betul apa yang katakan Ibu, untuk Iya, bisa mengambil hati si Aldo ini. Saya akan mencoba untuk ya bertanya apa yang disarankan Ibu di luar dari ya pelajaran lah ya, iya, dan juga eh, kebetulan ya sekarang itu ada istilah pembelajaran diferensiasi iya, iya, ya betul Pak. untuk memenuhi kebutuhan siswa itu. Jadi saya cobalah untuk menggunakan pembelajaran itu bagaimana supaya ya si Aldo ini ya bisa terpenuhi kebutuhan dalam belajarnya Bu. Iya. Nah, mungkin si Aldo ini kan lain gitu Pak dibanding siswa-siswa lainnya. Yang siswa lainnya mungkin hanya cukup mendengarkan dan menulis sudah cukup lah belajarnya. Nah, si Aldo ini kan mungkin anaknya aktif, butuh eh, sesuatu lain yang bisa membangkitkan semangat dia dalam belajar. Mungkin gaya belajarnya si Aldo ini kan gaya belajar kinestetik yang suka bergerak gitu. Jadi Bapak bisa menyesuaikan lah nanti pas waktu mau waktu Bapak mengadakan pembelajaran berdiferensiasi itu Bapak bisa menyesuaikan dengan gaya belajarnya si Aldo ini gitu. Nah, Bapak untuk setelah tadi kita berbincang-bincang beberapa menit tadi kan, bagaimana perasaan Bapak? Apakah sudah merasa terbantu? Iya Bu. Setelah berbicara dengan Ibu, saya jadi teringat akan kebutuhan anak Iya, iya. yang sering saya abaikan. Iya, Pak. Perasaan saya sekarang sudah sedikit lega lah. Lega Ya, ya. semoga, Ya, ya. memang kita sebagai guru, kepala sekolah, dan semua warga sekolah inilah pastinya kan memang sudah kewajiban untuk saling mengingatkan dan membantu jika ada warga sekolah lain yang butuh bantuan gitu Pak. Nah, kira-kira Bapak untuk menjalankan rencana ini membutuhkan dukungan dari siapa saja Pak? Atau Bapak bisa mengatasinya sendiri? Ya, saya sendiri sudah mencoba sih, dan saya Ya, merasa belum berhasil lah. Jadi bagaimanapun saya meminta dukungan dari rekan-rekan sejawat
teman-teman yang lain. Saya akan berkolaborasi dengan mereka. Nah, mengajar Aldo ini bukan hanya saya saja, siapa tahu kan Iya, iya. hal ini bisa berdampak baik bagi Aldo. Iya, itu ide bagus, Pak, karena walaupun Bapak wali kelasnya kan bukan hanya Bapak sendiri yang mengajar. Siapa tahu Aldo tuh lebih cocok dengan ibu guru atau bapak guru yang lain. Jadi Bapak memang saya rasa penting sih untuk melakukan kolaborasi dengan rekan guru yang lain. Jadi siapa tahulah dengan bapak ibu guru lain tuh Aldo bisa sedikit terbuka atau paling enggak ada peningkatan lah untuk semangat belajar datang dan belajar di sekolah ini. Ya Bu, mudah-mudahan. Saya berterima kasih kepada Ibu atas waktu dan sarannya. Ya, sama-sama, Kalau Pak. begitu, ya, Ya, kalau begitu saya pamit ke kelas dulu ya Bu. ya, Pak. Karena masih banyak koreksian saya atas tugas anak di kelas. Ya, semoga masalah Bapak cepat terselesaikan dan Aldo kembali semangat belajar di sekolah sehingga nilainya nanti juga meningkat, Pak ya. Silahkan Bapak kalau mau Amin. melanjutkan aktivitas. Amin. Ya. Oke, terima kasih Bu. Selamat siang. Selamat siang, Pak.